Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pas saya lagi ini ya ngobrol-ngobrol dengan Pak Amin tadi, ini kedatangan sahabat saya yang kebetulan juga sering bersinggungan atau berurusan dengan hal-hal goib ya, atau dengan dukun-dukun yang modus. Namanya Kang Hasuri ya? Iya. Ya, Kang Hasuri. Mari kita dengar cerita beliau. Ceritanya gimana itu, Kang? Tentang apa nih, Kang? Saya sambil ngerokok aja kali ya, Ya, biar nggak nyantai aja. grogi ya. Nah, Nyantai-nyantai aja, Kang. jadi tentang apa kira-kira yang saya perlu ceritakan ini? Pengalaman Akang itu, misalkan pernah ditipu dukun di hal apa gitu. Jadi kita ngobrol santai aja ya, sambil ngopi dulu. Ya, nyantai, ngopi-ngopi. Jadi saya punya cerita. Dulu itu kan banyak orang-orang, katakanlah ya, ada orang-orang pintar kan, kurang lebih ada 3-4 orang, dan termasuk orang yang berada dalam artian berada di dunia ini. Satu ketika orang ini diundang sama anak muda, saya sebut saja siapa ya namanya ya, Si A lah. si A. Karena orang tuanya si A ini meninggal, akhirnya satu kelurahan itu, kalau nggak salah satu kelurahan atau beberapa kampung lah, pokoknya kurang lebih itu orang yang hadir itu hampir di atas 300 orang, riungan biasa. Dan setiap yang hadir di tempat itu dikasih selawat, dikasih uang, satu orang 100.000. Dan dia sambil ngomong, apabila ada yang membutuhkan uang, membutuhkan bantuan untuk pondok pesantren, majelis taklim, mushola, masjid, silakan datang ke saya dan saya akan bantu berapapun. Itu bahasanya seperti itu. Pertama kenal itu. Nah, akhirnya orang-orang tua tadi itu yang saya maksud itu tertarik. Cuma semacam promo kali ya. Iya, mungkin semacam promo. Karena sejarahnya anak muda itu dari kurang lebih umur 5 tahun atau 10 tahun lah kalau nggak salah, dia tuh hilang dari kampung. Dan tiba-tiba pulang setelah dewasa. Kurang lebih waktu ketemu itu kurang lebih umur 35 tahunan. Di daerah mana itu? Daerah Tangerang. Di Tangerang. Nah, terus ada satu keistimewaan ketika ada orang main bola. Jadi dia ikut hadir sebagai penonton, dan kebetulan ada burung yang lagi terbang. Pas burung terbang itu dia langsung bikinin kan, begini, burung itu langsung spontan langsung nyamperin dia ke pundak. Cuma dicetrekin doang. Burung terbang itu Hinggap langsung di pundak hinggap dia. di pundak dia. Nah, dari situ orang-orang pada tanya. Jadi ketika dia ngomongin siapapun yang mau bikin majelis taklim dan sebagainya, silakan datang ke rumah. Akhirnya penasaran nih orang-orang ini kan, datang ke sana, termasuk saya. Kalau saya pada awalnya itu cuma mengantar, karena kebetulan orang-orang tua itu nggak punya mobil, terus nggak bisa nyetir juga. Kebetulan saya bisa nyetir pada saat itu kurang lebih tahun 2005. Oh, 2005, 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu. Dan kebetulan saya juga pada saat itu masih jualan, masih nyales alat tulis. Singkat cerita, nyampe sana itu ditanya tujuannya apa. Ada yang mengatakan bahwa saya ini mau bikin pondok pesantren, ada juga yang mau bikin majelis taklim, ada juga yang mau bikin mushola untuk kepentingan umat. Terus dimintalah syaratnya sama si A tadi itu. Katakanlah si dukun, kalau kamu butuh dana, berapa dananya? Ada yang mengatakan butuh 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang cuma ratusan juta. Nah, jadi syarat mutlaknya itu kita ke sana itu harus bawa uang baru. Uang Baru, uang asli. Uang asli. Uang asli pada saat itu zamannya ratusan perak itu perahu layar. Ratusan rupiah. Ratusan rupiah perahu layar itu. Nah, jadi kita singkat cerita,
pulang dari rumahnya si dukun ini, kita langsung cari uang. Itu nukernya ke pasar pagi. Kebetulan di pasar di Jakarta. Kebetulan di pasar pagi itu ada itu. Jadi ketika kita nuker 1 juta itu dipotong. Jadinya 800 iya, ribu. sampai sekarang juga masih ada lah penukaran Iya, uang iya. baru-baru itu ya. Dan gitu. Kalau misalkan kita bawa uangnya itu 1 juta, uang perahu layarnya itu, kalau misalkan setelah di ritual sama si dukun itu jadinya 1 miliar. Oh, jadi uang ratusan rupiah Jadinya 100 ribu. janjinya dijadiin jadi ratusan ribu. Ratusan ribu. Nah terus kita penasaran, ada yang nuker 10 juta, ada yang nuker 50 juta. Dapatlah, ganti harinya kita ke sana lagi. Nih uangnya sudah disiapin, kita bawa tas, bawa koper. Tujuannya buat apa? Buat bangun musola. Ini buat ini, pokoknya kepentingan umat semuanya. Syarat pertamanya kalian ambil wudhu semua, ambil wudhu, termasuk saya. Nah ketika orang 3 ini sudah ambil wudhu, termasuk saya, itu suruh baca yasin, yasinan, terus si tas tadi tuh ditutupin lah pakai kain putih. Tapi yang bikin aneh, karena saya pada saat itu masih tidak yakin, jadi si A ini, si dukun ini selalu natap mata saya itu. Jadi seolah-olah apa ya, seperti orang marah lah. Yang lain baca yasin, saya tidak. Singkat cerita udah beres baca yasin, dia pakai ini. Jadi itu dibuka jadi semua. Uang ratusan perak Ratusan perak itu dibuka langsung jadi ratusan ribu. Itu zamannya ratusan ribu, itu ratusan ribu yang polimer, yang plastik, kayak plastik gitu yang ya. Soekarno Hatta. Iya. Jadi kita pada merinding semua kan. Artinya kita belum pernah ngeliat uang ratusan ribu Banyak jadi gitu ya. puluhan miliar. Nah terus dia nanya, saya tahu kalian ini uang ini yang ditukerin habis jual sawah. Dan memang benar, Bisa nebak dia. bisa nebak dengan tepat. Kamu ini habis jual emas istri kamu 10 gram. Saya tahu. Iya. Yang ini habis ngegadain tanah. Pokoknya semua hasil sumber uang itu dia tahu. Sekarang uang ini harus dikembalikan dulu kalau pengen sempurna. Uang ini sebelum jam 12 malam harus dibelikan emas. Yang tadinya jual emas harus dibelikan sawah, harus digadaikan ke sawah. Oh, jadi ada syaratnya. Ada ya? syaratnya. Buat menggunakan uang yang tadi udah dirubah jadi ratusan ribu, harus ada syaratnya ya. Karena kita tuh saking senangnya kan, sampai dari mulai Tangerang itu sehingga cerita tuh yang udah mulai arah pulang, kita cari toko emas. Logikanya mana ada jam 11:30 malam orang pedagang emas. Satu. Rata-rata paling malam juga jam 10 udah Jam tutup 10 ya. udah tutup. Ataupun kalau di istilah di kampung saya mau udah jam 5 itu udah pada tutup para toko-toko emas karena dari uang dirampok orang. Terus nyari orang yang mau gadain sawah nggak ada. Orang yang mau jual sawah malam-malam nggak ada. Mintanya semua pada besok. Sementara uang itu kalau misalkan lewat jam 12 malam itu berubah lagi jadi ratusan. Berubah lagi jadi ratusan ribu, ratusan perak. Ratusan perak. Kalau lewat dari jam 12 Jam malam. 12. Jadi sepanjang jalan kita nggak boleh ngelihat uang yang di tas itu. Syarat lagi. Syarat lagi. Tapi kita punya inisiatif. Sambil terpejam, tangan kita meraba. Artinya kita bisa membedakan mana uang ratusan ribu, mana uang ratusan perak. Karena ratusan perak itu kan agak kasar. Nah, kalau ratusan ribu polimer itu ya licin itu. Itu masih licin. Masih licin. Ketika sampai rumah dibuka berubah ratusan perak lagi. Itu setelah lewat jam 12 apa sebelum? Lewat jam 12. Udah lewat syaratnya Udah tadi. lewat syaratnya. Karena si uang itu katanya harusnya dibelikan.
Dan logikanya kita punya waktu 1 jam, siapa orang yang mau jual sawah 1 jam? Iya, rundingan dulu Iya, apa ngobrol dulu kan. Terus syarat ketiganya, dia minta zakat. zakatnya kan bisa diambil dari uang itu kan. Kita sudah jawab semua kan. Ada yang manggil kiai, ada yang manggil pak ustadz, pak kiai. Kalau pak kiai butuh zakat masih sedikit, cuma 2,5%. Kenapa nggak diambil dari itu? Saya itu tidak marah. Saya minta uang yang dari kantong kalian. Saya nggak mau uang ini. Ini kan hak masjid, hak musola, hak pondok pesantren. Alasan dukun tadi. Alasan dukun tadi. Dapat dibayangkan berapa zakatnya itu, dari 1 miliar aja udah 25 juta. Sampai dinego-nego, karena kita nggak punya uang cash. Kamu ada berapa? Ada 300. Kamu ada berapa? 500. Ada 1 juta. Dikumpul-kumpulin ada 2,5 juta. Kita kasih lah ke si dukun tadi. Ya itu walhasil nyampe rumah jadi ratusan perak. Kita penasaran dong. Kita kesananya agak pagi. Nyampe sana itu pagi itu kurang lebih. Setelah ini dicoba lagi. Kena penasaran karena kan? pertama gagal, lain hari datang lagi ke situ. Iya, karena nganggapnya inilah kesalahan kita karena lewat jam 12. Iya. Kita penasaran lagi. Pak Kiai, mohon maaf, ini uangnya jadi ratusan perak lagi karena malam-malam nggak ada yang jual emas dan sebagainya. Ya udah, kalau begitu kita ritual lagi. Udah, nggak usah ritual, kelamaan. Itu dikumpulin, dikeluarin dari tas itu, dari koper itu, dikumpulin, cuma ditendang doang. Ditendang itu jadi lagi, nyata jelas. Semua menyaksikan. Semua menyaksikan. Ada berapa orang waktu kejadian? Ada 4. 4 orang menyaksikan semua. Menyaksikan kalau uang semua. ratusan perak berubah jadi ratusan ribu. Iya, setelah ditendang. Itu dipegang-pegang nggak? Dipegang. Dipegang semua jadi Dipegang. Bahkan ada 1 lembar yang suruh beli rokok, dilayani sama wali. Hebat ilmu sulap. Sulap apa sihir itu maksudnya? Saya kurang tahu ya, karena pada saat itu padahal di TV itu digembor-gemborin bahwa berhati-hatilah banyak penggandaan uang, modus uang, tapi kita nggak dikasih sadar. Karena kita penasarannya ngelihat secara Melihat langsung. secara Ya. langsung. Kalau cerita-cerita Kalau doang cerita mungkin saya juga belum. agak ragu, tapi pada saat itu saya tuh menyaksikan langsung, bahkan ikut serta. Sempat megang-megang uangnya. Megang. Kalau emang berubah benar jadi ratusan ribu gitu. Iya. Nah terus dijampe lagi sama dia. Besok jam 7 pagi ini uang harus ada di BNI. Syarat lagi. Syarat lagi harus dimasukin ke BNI. Jangan kurang, jangan lebih, jam 7 pas harus masuk ke bank BNI. Jam 7 Jam 7 pagi. harus masuk. Iya. Lah bank kan bukanya rata-rata jam 8 kan? Nah, itulah bodohnya kita. Pokoknya setiap argumentasi kita di situ kita mau marah aja itu Nggak bisa. sulit. Kayak Jadi dari rumah udah ngerasa jengkel mau marah, nyampe pekarangan rumah tuh udah lemes, udah lemes. Itu pernah sampai saya sendiri ke bawah hayalan, bahkan sebelum punya rumah sendiri saya masih numpang di rumah mertua. Jam 2:30 pagi itu saya ngebangunin mertua. Bah, ada nggak yang mau dijual rumah? Kata mertua saya itu ada, cuma mintanya 700 juta karena rumahnya kita. Saya bilang bisa nggak besok ke sana? Sampai mertua saya itu kaget, kamu ini kesurupan apa-apa? Malam-malam ngebangunin orang tua, nanyain rumah mau dijual. Saya bilang saya bawa uang. Uang saya ada kurang lebih 4 miliar. ditunjukin ke mertua. Ke mertua. Lihat ke mertua. Lihat. Emang masih waktu ditunjukin ratusan ribu. Masih ratusan ribu. Mertua juga ngelihat ratusan ribu. Iya. Padahal mertua tadi nggak ikut ke itu. Enggak, kalau waktu saya enggak. Hebat ilmu orang itu. Terus Pagi-pagi bawa ke bank BNI. Bank belum buka. Kena lagi. Sementara zakat udah 2 kali. waktu yang kedua zakatnya berapa itu? Seadanya di kantong. Pokoknya ketika si orang itu minta
kalau di Pamaren mah musim belut ini. Pak Amin saya nyuruh orang tolong cari belut sebanyak mungkin beli. Jadi kita ke sana itu habis 500.000, habis 1 juta. Jadi kalau pakai sendal jepit enak ini. Pakai sendal jepit mintanya 1 kasih selosin. Termasuk saya punya Jipo kesayangan. Jiponya bagus amat ya, saya kasih. Itu Jipo kesayangan. Dulu Jipo lumayan ya. Lumayan harganya dulu tuh. Tahun 2005 itu udah di 300.000-an. Akhirnya kita mau marah ke sana. Ketika mau marah itu nggak bisa marah. Terus saya dipanggil secara pribadi. Udah, kamu kesini. Kayaknya kamu tuh benar-benar ngebutuhin, yang lain mau ngebutuhin. Nanti kalau kamu mau kesini, nggak usah bawa-bawa orang sendiri aja. Saya bingung kalau ini dikasih, ini enggak. Kapan Pak Kiai? Besok jam 7 pagi saya tunggu di sini. Kita akan jarak ke satu gunung. Itu saya tuh kalau nggak salah itu dibawa ke daerah Rangkas Bitung. Jadi saya nunggu dari jam 12 siang, si orang itu keluar jam 5 sore. Saya nunggu mobil, saya nggak diajak jarak. Entah itu jarah, entah itu kemana orang itu. Pokoknya saya nunggu di mobil, nggak boleh itu. Artinya saya mau ritual ngebelain kamu. Bahasanya seperti itu. Namun sebelum berangkat ke Jara itu, saya akalin lagi orang ini. Pak Kiai, mobil ada saya, cuman mohon maaf, saya ini karena setiap hari ke rumah Pak Kiai, jadi uangnya udah habis, saya nggak punya duit sama sekali. Kamu gak usah mikirin duit, saya kan gak minta duit. Maksud saya mau buat bensin, nggak usah mikirin bensin, nggak usah makan. Yang penting kamu bawa ke sini, cukup dari rumah ke sini aja bensin. Jadi ada kisah yang menarik. Pada saat saya mau ngisi bensin, itu antara percaya dan tidak bahwa si Kiai ini punya uang. Saya bilang Pak Kiai, mohon maaf, mau diisi berapa? Poltengin aja. Itu kalau nggak salah bensin itu masih harga 750 perak apa berapa? Apa 4.500, saya ingat lupa itu tahun segitu. Dipulin aja. Full itu cuman 175. Akhirnya si Kiai itu di dalam mobil itu dia cuman dia buka kancing baju, nyabut bulu ketek. Jadi 200.000 dikasih kata tukang pom bensin itu. Kata pom bensinnya, Pak ini kembaliannya ada 25.000, udah buat kamu aja. Oh makasih Pak, makasih, sampai cium tangan itu si tukang bensin. Setelah ngisi bensin, Pak Kiai, mohon maaf saya ini lapar dari pagi belum makan. Kita makan ke restoran yang paling banyak. Saya kerjain juga masih. Jadi kalau di Padang itu kan ada tuh ya yang diamparin itu. Iya, misalkan kita pesen apa, ya kurang lebih 20 sampai dengan 30 piring. Ya semua menu dikeluarin, Ya, nanti yang dihitung yang dimakan ya, kita aja. Itu saya kerjain semua menu yang ada di situ, saya cicipin. Itu sama dia, sama si tuang itu. Itu masih murah waktu itu, habisnya tuh cuma kurang lebih 300.000. 225 kalau nggak salah. Dia masukin tangan ke sini. Masukin ke kolong meja. Ini Mas, berapa? 225 Pak. Kembalinya 70 udah buat kamu. Jadi yang terlihat sama saya itu memang uang ini. Entah itu asli atau palsu. Kalau misalkan palsu kan pastinya kan si pedagang juga waktu kan dia nyabut bulu ketek yang terlihat sama saya itu waktu nyabut dia di tangannya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Bahkan pakai baju pun dia nggak ada kantongnya gitu. Makanya dia nyabut bulu ketek. Dilihatin gitu. Akhirnya kata si orang itu, nih uang kamu yang kemarin nggak jadi, sekarang udah jadi. Dibawa sama saya. Tetap sepanjang jalan tangan saya ada di tas itu sambil nyetir. Takut berubah lagi. Bahkan saya sampai rumah jam 12 malam itu baca Yasin sampai tarhim. Ngebacain Yasin biar uang ini gak berubah. Dibantu doa lah. Tangan yang satu pegang surat Yasin, yang satu masih pegang duit, itu masih licin. Pas begitu dilihat,
berubah. Itu ngeliatnya kapan nih? Malam itu, pagi itu, Pagi. sampai taruhnya Itu nggak dikasih syarat membukanya tuh nggak? enggak. Kalau itu nggak ya, Enggak. nggak dikasih syarat. Dia pokoknya dia yakin bahwa itu udah jadi, karena memang dia habis ritual itu. Terus saya sudah berjanji, karena udah lebih dari 4-5 kali, akhirnya saya memutuskan nggak mau lagi. Karena buat ongkos itu selama proses itu saya tuh habis 10 juta lebih. 10 juta tahun 10 2005. juta tahun 2005. Nilainya sekarang udah berapa ya? 2005 itu waktu Saya itu gaji aja baru 50.000 sehari tuh. itu antara setengah harga mobil baru. Karena mobil Espas Zebra itu pada saat tahun 2005 itu 2005 bukan ya, pokoknya gede lah, uang 10 juta pada saat itu. Terus saya punya inisiatif, udahlah saya berhenti, karena ini sepertinya penipuan. Datanglah teman lagi, saya ini pernah dengar bahwa kamu itu pernah dikasih uang ratusan juta, bahkan miliar. Saya bilang iya, tapi nggak pernah berhasil. Ini mau tolong antar saya ke sana, kamu nggak usah mikirin apa-apa. Mobil kamu disewa, bensin dibensinin, makan ditanggung, dan hasilnya dibagi 2. Saya bilang, saya tanya, buat apa? Buat bayar utang. Singkat cerita, kalau terjadi sesuatu, saya nggak mau dibenci sama kamu. Oke, kita nggak ada masalah, katanya. Saya antarkan. Pas nyampe sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kamu? Kamu tuh kerjanya cuma mabok, cuma ngejualin harta mertua, puasa nggak pernah puasa, terawih apalagi. Bener nggak kamu? Ngaku nggak? Ngaku. Orang itu ngaku. Saya tahu kamu kesini itu habis nukerin duit, habis jual emas istri kamu jam 3. Dan saya tanya pun bener, Bisa tahu itu. bisa orang. tahu. Tapi yang bikin aneh kok gagal terus itu ya. Ya itu. Nah terus kita bertiga ke sana. Perjanjian itu berapapun hasilnya dibagi 3. 3 itu sama siapa itu? Saya, orang itu, dan temennya. Tapi yang punya uang ini 1 orang, cuma suruh antarnya aja. Jadi intinya berapapun hasilnya nanti dibagi 3. Ketika ke sana, kamu beliin saya rokok Jinggo. Berapa pakai sebungkus saja? Kita beliin 1 slot rokok Jinggo. Waktu itu masih 1 slot itu berapa ya? 25.000 atau berapa Jinggo. Kamu nanti tebusin ya pakai emas, karena kamu ini hasil ngejual emas. Iya, mamitnya. Kamu beliin emas jam 3 kurang 3 detik, jam 3 kurang 3 menit kurang 3 detik. Oh, pakai detikan itu. Iya, Syaratnya. syaratnya. Jadi kita pengen makan aja susah. Kang, makan dulu sih Kang. Kita kejar sebelum jam 3. Takutnya toko ini nih tutup. Takut berubah lagi. Singkat cerita tuh ya, kita sudah di toko emas. Tapi di dalam mobil itu sebelum kita nyampe toko emas itu rundingan dulu. Kalau ini jadi, syukur alhamdulillah. Kalau misalkan nggak jadi, saya kasih kode. Itu zaman itu saya masih pakai smartphone, HP yang tipis hitam itu smartphone. Kamu jalan aja pelan-pelan, seolah-olah nanti saya bikin rekayasa bahwa saya ini salah bawa tas. Datanglah ke toko emas. Selamat sore kok, selamat sore. Kok harga emas berapa? Waktu itu kalau nggak salah itu masih harga 230 antara 220 per gram. Itu emas 24 karat. Bapak mau belinya berapa? Bapak punya stoknya berapa? Saya tanya balik. Bapak serius nggak? Saya bawa uang kok. Oh, Bapak habis gusuran ya? Iya, alhamdulillah dapat gusuran. Makanya diamankan. Diambil langsung sama si Cina, dikumpulin di kilo. Setelah di kilo itu masih kelebihan duit. Jadi kita berdua ini suruh masuk selama ngitung emas itu, dibikinin surat dulu,
dikasih kopi, teh manis, teh botol, Sprite, Fanta, Coca-Cola, dikasih apel, dikasih anggur, dikasih makanan yang enak-enak di situ dijamu. Servis toko emas ya. Servis toko emas. Terus kata si incinya itu, Pak, buat keamanan Bapak mendingan ke dalam aja Pak, karena emasnya sudah disiapin, tinggal uangnya dihitung. Waktu itu duitnya belum dibuka ya? Belum, masih di plastik. Saya bilang, iya bentar Ci, lagi ngerokok dulu. Padahal saya tuh lagi nungguin jam 3 kurang 3 menit kurang 3 detik. Begitu jam 3 kurang 3 menit kurang 3 detik, kita buka si plastik. Masuk ke dalam, saya masukin tangan dulu. Masukin tangan, itu masih licin. Pas begitu dibuka, ratusan perak. Ekspresinya gimana itu yang punya itu? Saya langsung bilang, Oh, belum diliatin ke toko emas itu? udah Udah. diliatin. Oh, Saya langsung, ini punya inisiatif. Saya bilang, dasar tolol teman kamu. Dibilang jangan plastik ini, kenapa bilang? Lah ini ratusan perak, yang ratusan ribu. Mungkin salah dengar kali kamu. Ya udah kita ambil aja. Diambil sama teman saya. Pelan 10 menit kok belum datang nih orang. Padahal mobilnya di situ, Cik, mobil saya. Saya bilang, Cik, teman saya kok belum kesini ya? Apa takut kali ya gotong-gotong plastik uangnya? Mungkin ya Pak, nanti aja Pak dikawal sama karyawan saya. Saya bilang, gak usah Cik, biar saya aja yang nyusul sekalian ngobrol yang ini. Oh ya udah gitu. Akhirnya kita kabur kan. Kabur dari si toko Cina itu. ekspresinya gimana? Sempat ngeliat tuh waktu Si Cinanya juga ketawa, bukan marah, bukan sinis, marah. Ketawa. Enggak marah, enggak. Malah dia senyum-senyum. Kenapa Pak? Saya bilang, dasar tolol itu teman kamu. Maksudnya ke teman saya, maksudnya ke supir itu. Orang dibilang plastik ratusan dulu, kenapa yang dibawanya ratusan perak? Buat apa ratusan perak? Begitu itu. Si Cinanya pun percaya. Karena dari mana uang nih kan? Dapat ratusan perak tuh. perak baru semua masih geras-geras ya kan. Akhirnya callingan. Si A itu naik mobil sama supir, saya melipir jalan kaki, ketemuan kan di sini. Itu tinggal ngeplak kan. Walhasil bensin nggak dibensini, makan nggak dikasih makan karena ngejar waktu tadi tuh. Mobil nggak disewa, di dalam mobil ribut. Gara-gara kamu sih nggak yakin. Akhirnya ribut bertiga. Jadi inti dari cerita ini kan, saya mengimbau kepada teman-teman, ya khususnya teman-teman dekat lah ya, jangan pernah percaya untuk hal-hal yang kayak begitu, apalagi ada orang yang bisa menggandakan uang. Logikanya ketika seseorang itu bisa menggandakan uang, artinya harusnya dia lebih kaya daripada kita, karena dia bisa. Jadi sebelum Dimas Kanjeng, saya sudah dulu ngalamin langsung bukan ketipu. sekali, bukan sekali ya, sampai 5 kali ya. Sampai 5 kali lebih. Itu pun istilah kita melihat secara kasat mata banyak orang uang itu udah berubah ya. Berubah. Itu aja masih gagal semua. Dan yang lebih hebat lagi itu ada lemari itu. Dia punya lemari kurang lebih lebarnya itu 4 meter, tingginya kurang lebih 2 meter. Kalau kamu gak yakin, buka itu lemari. Saya buka, itu uang tuh ratusan ribu semua, penuh seperti di bank. Dan di situ lang pertama, sap kedua, ketiga, rata-rata pejabat negara. Ini punya si Anu, ini punya si Anu, ini punya si Anu, ini punya si Anu. Udah ada pemiliknya langsung, cuman belum sempat ngambil karena kesibukan waktu. Gimana kita nggak percaya kan? Oh, jadi kita punya pemikiran, oh ternyata pejabat itu dia punya uang banyak dari sini hasil, makin yakin. Dan yang lebih selonnya lagi, setiap hari tuh orang antri seperti di bank itu tidak kurang dari 30-40 orang. Yang sakit, yang lumpuh, yang stroke, yang digotong-gotong, yang bekas kecelakaan. Oh, dia selain itu ada pengobatan. Pengobatan. Dan dia spontanitas. Ada orang stroke, teplak, sembuh, lari.
Bahkan sampai saya tanya, Pak, bapak ini sakit apa? Saya udah 3 tahun sakit, Pak, sakit stroke. Terus bapak kesini tahu dari mana? Saya ini orang jauh, dengar di sini ada pengobatan yang hebat. Enggak diapa-apain, teplak doang badannya, sembuh. Yang sakit gigi udah berbulan-bulan, tahu dong sembuh. Jadi setahu saya di situ nggak ada istilah gagal orang ngobatin orang. Setelah saya ini sadar, mempunyai kesimpulan bahwa bisa jadi orang yang antri tadi itu orang-orang bayaran juga. Tapi dari sekian cerita itu ada yang lebih menarik. Kalau saya sebutin ke Kakang itu, Kakang tahu mungkin orangnya pernah dengar ataupun kampungnya sangat. Itu kampungnya nggak jauh dari sini, Pak. Ada seorang ustadz, dia lagi bangun pondok hukum. Yang dia butuhkan itu cuma 3 juta hanya untuk membuat WC. Dia punya uang 1.500.000, gimana caranya WC itu bagus buat santri. Dititipin lawang, janjinya 2 hari, gagal, datangin lagi, gagal. Si ustadz ini marah, kalau gagal kembalikan uang saya. Kata dia, ini belum waktunya, saya nggak mau pulang sebelum kamu ganti. Jadi dia akan lagi sama ustadz. Jadi pertama suruh pulang sama si kiainya tuh, dikasih 200.000, asli tuh kasih 200.000. Datang lagi masih gagal, kasih 300.000. Dikerjain, saya nggak bakal pulang selama 1,5 bulan di sini. Kamu kasih makan saya, kasih rokok saya, kasih kopi saya. Ditungguin, akhirnya memang cuan itu mau benar si ustadz. Uang yang 1,5 juta kembali, yang dileretin itu tiap hari itu 200-300 itu. Jadi dia mau untung itu. Jadi akalnya luar biasa itu, bisa ikutin tadi kebijakan. Nah jadi kurang lebihnya itu kan pengalaman saya. Jadi buat teman-teman jangan pernah tergiur yang namanya orang yang bisa menggandakan uang. Sudah banyak terjadi. Dan ketika kita ikut-ikutan yang awalnya tidak ada niatan, setelah masuk itu ke situ, kita seperti masuk gerbang gaib lah ibaratnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ikut tarik. Padahal dari rumah itu cuma mengantar. Orang lihat nyata ya itu. Nyata bisa berubah di. Dan ini sama sekali cerita ini tidak ada rekayasa. Nyata, jelas pengalaman saya pribadi. Pengalaman pribadi. Jadi ternyata ilmu itu luar biasa. Luas. Terima kasih ya. Sama-sama. Telah berbagi pengalaman. Yaitu sahabat, dari pengalaman Kang Hasuri, dia bukan sekali 2 kali, mengalaminya sampai 5 kali. Nah, kesimpulannya, jangankan cuma kata-katanya bisa menggandakan uang ya. Ini tadi bukti nyata, saksi hidup. Dia menceritakan